Shalom saudara sekalian, selamat hari Minggu untuk kita semua. Puji Tuhan kita masih bertemu dalam ibadah online kita dari gereja GKTI Raja Daud. Doa saya menyertai saudara-saudara sekalian, keluarga yang terkasih dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Walaupun kita belum bisa kembali bersekutu, bertatap muka di gereja kita, tapi tidak mengurangi semangat dan sukacita kita dalam menyembah Tuhan di hari kudusnya ini. Saya mengharapkan sebelum memasuki khotbah ini, Bapak Ibu Saudara, teman-teman sekalian, sudah dalam posisi bernyanyi, menyembah, memuji Tuhan, dan berdoa untuk benar-benar mempersiapkan hati dan pikirannya mendengarkan firman Tuhan. Nah, hari ini adalah seri keempat dari tema besar kita di bulan Mei, Sola Scriptura, hanya Alkitab atau kembali ke Alkitab. Dan pada seri keempat ini saya ingin membagikan firman yang begitu spesial mengenai Alkitab. Apa itu? Alkitab sebagai landasan perkawinan. Ini sangat spesial. Karena tema-tema perkawinan, relationship, pacaran adalah tema yang menjadi pertanyaan sejuta orang Kristen. Bagaimana menjalani hubungan yang baik, bagaimana menjalani pacaran yang baik, bagaimana menjalani bahtera rumah tangga yang baik, tentulah kita harus kembali ke Alkitab. Nah, pada seri keempat ini akan menjadi bagian yang spesial, dan saya akan mengambil dari satu perikop yang cukup kontroversial. Mari kita buka Alkitab kita. Seperti biasa, ambil catatan, ambil pulpen, kita akan menggali kebenaran firman yang spesial dan istimewa ini. Kita buka dari Injil Matius pasal 19. Injil Matius pasal 19 yang akan kita gali dan pelajari dari ayat 3 sampai ayat 6. Injil Matius pasal 19 ayat 3 sampai 6, judul perikopnya adalah perceraian. Sebelum saya mulai menggali dan berkhotbah, saya ingin memberitahu bahwa perikop perceraian ini di Matius pasal 19 ayat 1 sampai 12 sudah saya tuliskan dan gali sedalam-dalamnya dalam buku saya yang berjudul Perceraian. Ya, ada aspek-aspek kenapa orang Kristen tidak mungkin bisa bercerai, ada aspek-aspek atau pembelajaran bahwa ada perkataan Yesus yang mengatakan kecuali karena zina, itu harus dilihat dari konteks dan bahasa aslinya sudah saya tuliskan di buku ini. Teman-teman yang berminat bisa menghubungi media kita di Instagram ataupun kontak langsung dengan orang-orang dari yayasan kita untuk mendapatkan buku ini. Kiranya itu bisa memberkati teman-teman, khususnya memberkati keluarga Kristen. Hari ini kita akan banyak berbicara mengenai perkawinannya, bukan perceraiannya. Makanya kita hanya menggali dari ayat 3 sampai 6. Tema kita adalah Alkitab sebagai landasan perkawinan. Bagi yang belum menikah, bukan berarti firman ini tidak penting. Justru ini mempersiapkan Anda menuju pernikahan yang sesuai Alkitab. Mari kita mulai dengan ayat 3. Saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara teman-teman sekalian. Injil Matius pasal 19 ayat 3 sampai 6. Kita mulai dari ayat 3, beginilah firman Tuhan. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apa diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Ini perikop yang sangat kontroversial. Mungkin banyak orang Kristen sudah mendengarnya. Pada konteks ini, pada pasal sebelumnya Yesus memberikan pengajaran-pengajaran kepada murid dan orang banyak, perumpamaan tentang domba hilang, pengajaran tentang menasihati sesama saudara, bahkan pengajaran tentang pengampunan. Lalu jika teman-teman melihat dari ayat 1 sampai 2, Yesus langsung menyeberang, yaitu menuju Yudea di seberang sungai Yordan. Seperti biasa, ketika Yesus tiba di satu tempat, ayat 2-nya banyak orang berbondong-bondong mengikuti dia. Dan di luar orang yang berbondong-bondong itu, yang mungkin minta mukjizat kesembuhan, yang mungkin minta disembuhkan penyakitnya, ayat 3, datanglah orang-orang Farisi. Seperti kita tahu, orang-orang Farisi adalah orang yang taat beragama. Orang yang sangat ketat dengan hukum Taurat. Hukum-hukum di perjanjian lama, kitab Kejadian sampai Ulangan, itu hafal luar kepala. Farisi artinya orang yang terpisah, mereka tidak akan pernah mau bergaul dengan orang-orang berdosa. Mereka punya komunitas sendiri yang mereka anggap mereka yang suci, mereka lah yang disayangi oleh Allah. Sedangkan orang-orang di luar, pemungut cukai, orang-orang yang di pasar, itu mereka anggap orang yang berdosa. Maka datang orang-orang Farisi kepadanya, yaitu kepada Yesus, untuk mencobai dia. Mereka taat beragama, mereka hafal hukum Allah,
Mereka menafsirkan semua perintah Allah di kitab Kejadian sampai Ulangan menjadi 613 aturan hukum Taurat. Tapi tahu nggak? Hati mereka tidak pernah berkenan kepada Allah. Mereka datang kepada Yesus itu bukan mau mendengarkan pengajaran Yesus, tapi mencobai Yesus. Kata mencobai artinya mentes, testing, ingin menjatuhkan atau meminta bukti kepada Yesus. Apa bukti yang mereka minta? Kalimat selanjutnya. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Kita perlu tahu kenapa kalimat ini keluar dari mulut orang-orang Farisi. Apakah diperbolehkan menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Karena pada konteks zaman itu, ada dua mazhab yang terkenal. Atau ada dua pandangan yang sangat terkenal dari rabi atau guru-guru di Israel. Yang terkenal pertama adalah Rabi Shammai namanya. Ini satu generasi sebelum Yesus. Rabi Shammai. Ya. Dia yang dijadikan pedoman, perkataannya dijadikan pedoman soal kawin dan cerai. Dia berkata, kalau seorang Yahudi, orang Israel menikah, tapi tidak mendapatkan perempuan yang perawan, dia mengetahuinya setelah menikah, maka boleh diceraikan. Atau Rabi Shammai berpendapat kalau istri bercerai atau terjadi pertengkaran, boleh diceraikan. Jadi dia memiliki mazhab dengan kondisi tertentu, boleh diceraikan. Nah, Rabi yang satu lagi, ada dua, Rabi Shammai dan satu lagi Rabi Hillel namanya. Ini mazhabnya sangat-sangat keterlaluan. Kenapa? Boleh menceraikan dengan alasan apa saja. Bayangkan, Rabi Hillel mengatakan, jika masakan istri tidak enak, boleh diceraikan. Jika istri ngomong sama laki-laki lain yang bukan suaminya, boleh diceraikan. Jika istri memakai pakaian yang kalau dia berjalan, tiba-tiba kelihatan salah satu anggota tubuhnya, boleh diceraikan. Sangat mengerikan dan sangat tidak menguntungkan untuk kaum wanita pada zaman itu. Nah, inilah pertanyaan yang muncul dari mulut orang Farisi. Kenapa? Karena pada zaman itu hampir semua orang Yahudi dan Israel memegang mazhab Rabi Hillel. Tentu kaum pria diuntungkan dengan mazhab ini. Karena ketika mereka bosan atau ketika istrinya buat kesalahan, tinggal diceraikan. Gampang saja menceraikan, tinggal kasih surat cerai. Diceraikan langsung. Nah, maka itu mereka datang kepada Yesus untuk mengadu aturan atau mazhab Rabi Hillel dengan pengajaran Yesus. Itulah latar belakang kenapa mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan apa saja? Kenapa? Karena mereka sudah menjadi pelakunya. Mereka memegang ketat aturan itu, dan mereka dengan senaknya menceraikan istri-istri mereka. Mari kita lihat jawaban Yesus di ayat 4. Jawab Yesus, tidakkah kamu baca? Stop sampai situ. Tidakkah kamu baca? Dengan kata lain, apa yang ingin dikatakan Yesus kepada orang Farisi? Kembalilah ke Alkitab. Kembalilah ke firman Tuhan. Kembalilah ke dasar Alkitab. Tidakkah kamu baca? Sebenarnya teguran yang sangat menyakitkan hati orang Farisi. Kenapa? Kalau Yesus mengatakan, engkau nggak pernah baca Alkitab. Engkau nggak paham firman Tuhan. Engkau nggak pernah baca kitab suci. Itu menyakiti hati orang Farisi. Kenapa? Karena mereka sangat ketat dalam membaca kitab suci. Tapi seperti kita katakan, mereka tahu hukum Tuhan, mereka ketat baca kitab suci, hati mereka tidak pernah berkenan kepada Allah. Mereka menjadi orang-orang yang munafik. Makanya Yesus berkata, tidakkah kamu baca? Seakan-akan dengan kata lain atau kalimat lain, Yesus ingin mengatakan, kalian ini nggak pernah baca kitab suci. Segala perilaku hidup kalian tidak pernah berlandaskan kitab suci. Kitab suci yang dimaksud di sini tentu pada zaman ini adalah konteksnya perjanjian lama. Kitab Kejadian sampai Maleaki, karena perjanjian baru belum ditulis. Tidakkah kamu baca bahwa Ia, Allah, yang menciptakan manusia sejak semula, menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Ayat 4 ini dikutip Yesus dari Kejadian 1 ayat 27, di mana itu adalah penciptaan manusia, Adam dan Hawa. Jadi apa maksud dari ayat 4 ini, teman-teman? Tidakkah kamu baca bahwa Ia menciptakan manusia sejak semula, menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Lembaga pertama yang Allah ciptakan bukan lembaga pemerintahan, bukan gereja, lembaga pernikahan. Makanya berulang kali saya katakan kepada orang-orang yang konseling,
Dan begitu juga saat saya menulis buku saya, Relationship Goal, ada 3 buku Relationship Goal, mulai dari pacaran sampai perceraian. Kita harus memahami dulu, lembaga paling sakral, paling tinggi nilainya di mata Allah, lembaga pernikahan. Siapa yang gagal di lembaga ini, maka gagal di mata Tuhan. Hati-hati, karena banyak sekali orang Kristen asal menikah. Merasa cocok waktu pacaran, merasa senang, merasa pekerjaannya sudah menjamin di masa depan. Udah tinggal nikah. Tidak pernah melibatkan dan mengenal Tuhan, Sang Pencipta lembaga itu. Jelas sekali perkataannya, Ia yang menciptakan manusia sejak semula. Artinya apa? Perkawinan, inisiatif dari Allah. Jangan pernah engkau berpikir, aku akan menikah di umur 28. Aku akan menikah di umur 31. Sekarang ngumpul pundi-pundi duit dulu. Tidak. Inisiatif perkawinan bukan dari diri kita sendiri. Itu dari Allah. Di Kejadian 2, Adam tidak pernah meminta Hawa, saudara sekalian. Tidak pernah. Yang memberi Hawa adalah Allah. Tidak baik manusia ini seorang diri saja. Aku akan memberikan penolong. Adam tidak pernah minta kepada Allah. Jadi yang pertama kita tahu di ayat 4 ini, Yesus mengajak orang-orang Farisi untuk kembali ke Alkitab, bahwa lembaga tertinggi di mata Allah itu perkawinan. Yesus mengajarkannya secara sistematis kepada orang Farisi, supaya mereka tahu dulu dasarnya. Begitu juga lah kita orang Kristen. Jangan berani kita menikah kalau kita belum tahu bahwa pernikahan adalah lembaga paling sakral. Ingat, saya berbicara ini melalui kitab suci. Bukan melalui pengalaman, bukan melalui lamanya saya menikah, tapi berdasarkan kitab suci. Siapa yang mau menikah harus paham dulu Alkitab, harus paham dulu pernikahan adalah lembaga tertinggi dan inisiatif dari Allah. Artinya kita harus tahu dulu apa maunya Allah dalam pernikahan. Itu poin ayat 4 yang pertama. Dengan tema kita Alkitab sebagai landasan perkawinan, poin pertamanya, Alkitab berkata, pernikahan adalah inisiatif Allah. Camkan itu baik-baik teman-teman saudara sekalian, pernikahan adalah inisiatif Allah, dan itu adalah lembaga yang tertinggi. Dari kalimat yang dia katakan, tidakkah kamu baca bahwa Ia menciptakan manusia sejak semula, laki-laki dan perempuan, Adam dan Hawa. Itu poin pertama kita. Alkitab sebagai landasan perkawinan. Kenapa? Karena Alkitab berkata, perkawinan adalah inisiatif Allah, bukan inisiatif manusia. Dan perkawinan adalah lembaga tertinggi, lembaga pertama dan lembaga paling sakral di mata Tuhan. Itu poin pertama. Poin kedua, kelimanya, kita baca. Dan firman-Nya, Yesus melanjutkan dari kitab awal, kitab Kejadian, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Kalau di ayat 4, Yesus mengutip Kejadian 1 ayat 27, maka di ayat 5 dia mengutip Kejadian 2 ayat 24. Jadi dia ingin memberitahu kepada orang Farisi yang katanya pintar kitab suci, yang hafal mati hukum Tuhan, yuk balik ke dasar. Balik ke kitab Kejadian pasal 1 dan pasal 2 saja. Itu menceritakan tentang sakralnya perkawinan. Ayat 5 yang dikutipnya dari Kejadian 2 ayat 24, di mana dikatakan, demikian mereka bukan lagi satu, mereka bersatu. Akan meninggalkan ayah dan ibunya. Apa maksud dari poin kelima ini? Laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya. Bukan berarti hanya laki-laki yang meninggalkan ayah dan ibunya. Artinya laki-laki akan menjadi penanggung jawab baru untuk istrinya. Bukan berarti ayat ini menyatakan harus keluar rumah. Memang sebaiknya harus keluar rumah. Tetapi dengan kondisi tertentu. Tentu bisa di rumah orang tua. Tapi hanya kondisi tertentu. Jika sampai mengganggu perkawinan, lebih baik keluar rumah. Karena sebaiknya memang suami dan istri memulai hidup baru di tempat yang baru. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Poin kedua, kenapa Alkitab harus menjadi landasan perkawinan? Karena Alkitab mengatakan relasi tertinggi adalah suami istri. Disinilah sering sekali orang Kristen miss. Banyak yang berkata orang tua adalah segala-galanya. Anak adalah segala-galanya. Tidak. Ini pentingnya kita kembali ke Alkitab. Ini pentingnya tema sola scriptura. Ini pentingnya kita harus kembali ke Alkitab dan memahami apa mau Tuhan, bukan apa mau kata dunia, bukan apa mau kata orang lain. Orang tua nomor 1. Anak segala-galanya.
Kalau suami kurang ajar ya udah tinggalin, tapi anak harus milik kita karena dia segala-galanya. Salah besar. Karena ada ayat 5 ini, perhatikan kalimatnya. Perhatikan kalimatnya. Meninggalkan ayah dan ibunya, bersatu dengan istrinya, keduanya menjadi satu daging. Garis bawahi kalimat satu daging. Tidak pernah Alkitab katakan orang tua dan anak satu daging. Nggak pernah. Tidak pernah Alkitab katakan istri dan anak satu daging. Tidak pernah Alkitab katakan suami dan anak satu daging. Hanya suami dan istri yang satu daging. Kenapa kita perlu kembali ke Alkitab untuk menjalani hubungan pacaran ataupun perkawinan? Karena Alkitab berkata, relasi tertinggi di mata Tuhan, suami dan istri. Setelah lembaganya paling sakral, paling tinggi dan yang paling pertama diciptakan, dan relasi yang tertinggi itu, suami, istri. Berapa banyak saya menghadapi konseling teman-teman yang diambang perceraian. Selalu ngomongnya, yang penting anak sama gue, Pak Pendeta. Yang penting anak sama aku, Pak Pendeta. Suamiku udah biarin situ selingkuh lah sana. Gak usah, saya nggak peduli. Itu salah besar. Kau tidak akan pernah menjaga, merawat, membesarkan anakmu secara baik kalau engkau benci bapaknya. Kalau engkau meninggalkan bapaknya. Kalau kau mengutuki bapaknya. Kau dendam sama bapaknya. Nggak mungkin. Karena lembaga tertinggi dengan relasi tertinggi itu suami dan istri. Anak hanya titipan Tuhan di mana kita akan menambah tanggung jawab kita. Tapi yang terpenting, kasih suami istri tidak pernah lepas. Satu daging. 1 tambah 1, seharusnya hasilnya 2. Tapi suami 1, istri 1, ditambah 1. Harus 1. Kalau tidak ada penyangkalan diri, kalau tidak ada mau mengenal Tuhan dengan baik, tidak akan pernah relasi ini menjadi relasi tertinggi dalam perkawinan. Suami dan istri, satu daging. Maka itu kalau ada yang berkata, aku bercerai, aku bahagia. Itu penipuan yang luar biasa. Kenapa? Engkau satu daging, engkau bercerai, kau jadi setengah daging. Bagaimana kau menjalani hidupmu dengan setengah daging? Itu bagaikan kepala tanpa badan. Ya. Seperti mayat hidup. Engkau tidak akan mungkin bahagia kalau engkau bercerai. Itu hanya bahagia semua yang diberikan iblis. Tidak mungkin bahagia. Kenapa Alkitab harus menjadi landasan perkawinan? Poin kedua di ayat 5 ini. Karena Alkitab berkata, suami dan istri adalah relasi tertinggi. Bukan berarti kita tidak boleh mendengar apa kata mertua, apa mendengar kata orang tua kita. Tidak, bukan itu maksudnya. Tapi lebih dengarlah istrimu, lebih dengarlah suamimu. Sewaktu pacaran, dengarkan orang tuamu. Taati apa kata orang tuamu. Tapi sewaktu menikah, dengarkan suamimu, dengarkan istrimu. Itu yang lebih penting. Hati-hati, jangan sampai terbalik-balik. Dan jangan ikuti pola dunia. Ikuti apa kata Alkitab. Lalu ayat 6, kita baca. Demikianlah mereka bukan lagi 2, melainkan 1. Dipertegas Yesus lagi. Mereka bukan 2, melainkan 1. Karena itu, setelah penjelasan ayat 4 dan 5, itu arti karena itu. Apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Apa poin ketiga dari Alkitab menjadi landasan perkawinan? Alkitab berkata, tidak ada perceraian bagi umat percaya. Tidak mungkin ada celah untuk bercerai bagi orang Kristen. Jelas sekali di ayat 6 yang dikatakan Yesus. Mereka bukan lagi 2 melainkan 1. Karena itu, kesimpulannya berarti, apa yang telah dipersatukan Allah dalam lembaga tertinggi itu, tidak boleh diceraikan manusia. Siapakah kita berani melawan lembaga tertinggi Allah? Siapakah kita berani memisahkan, menceraikan yang sudah disatukan Allah? Siapakah kita berani? Jadi jika engkau berani mengambil keputusan atau berpikir untuk bercerai, engkau sedang melawan Allah. Dan apakah kita perlu tahu apa hasilnya ketika kita melawan Allah? Kita akan binasa, kita akan hancur, kita akan terpuruk. Poin ketiga. Kenapa kita harus kembali ke Alkitab untuk menjalani bahtera perkawinan, bahtera hubungan? Karena Alkitab berkata mutlak tidak ada perceraian. Ayo, saya berulang kali ngobrol dengan banyak teman-teman dan konseling, selalu mengikuti pola dunia. Ya kalau dia selingkuh, apa mau dikata? Cerai. Kalau dia tidak bisa menafkahi aku, Pak Pendeta, apa mau dikata? Cerai. Kalau dia main kasar, Pak Pendeta, dia tampar saya, Pak Pendeta, apa mau dikata? Cerai. Itu pola dunia semua. Itu pola dunia semua.
Karena Alkitab tidak pernah berkata, kalau kau dikasari cerai. Kalau kau tidak dinafkahi cerai. Kalau kau diginiin cerai. Dan selalu jawaban orang yang berkata ingin cerai, apa jawabannya? Pak Pendeta, saya ingin bahagia. Saya yang benar, dia yang salah, Pak Pendeta. Saya sudah capek ngurus sana, Pak Pendeta. Dia malah selingkuh di luar, Pak Pendeta. Dia yang salah kan, Pak Pendeta? Saya tidak mau lagi, saya mau cerai, Pak Pendeta. Itulah bahayanya kalau kita menjalani sebuah hubungan atau pernikahan. Ketika engkau menjadikan dirimu Tuhan di dalam hubunganmu, itu akan memicu perceraian. Engkau selalu merasa, aku layak bahagia. Aku yang benar, dia yang salah. Aku layak mendapat perlakuan istimewa. Kau sedang menjadikan dirimu Tuhan. Keegoisan, kesombongan akan menghancurkan sebuah perkawinan. Maka dari itu, sebelum masuk ke bahtera pernikahan, lembaga tertinggi ini, jangan main-main. Saya selalu menyarankan teman-teman dan jemaat saya untuk ada konseling pernikahan yang serius. Bukan konseling pernikahan sekali 2 kali pertemuan, bukan. Minimal 6 bulan. Di mana di situ hamba Tuhan harus mendidiknya sesuai firman Tuhan, memberitahu bagaimana menjalaninya, konseling dengan baik, bahwa akan ada peperangan penderitaan dalam perkawinan, itu harus dibuka secara lebar. Jangan bilang pernikahan itu bahagia. Bahagianya 2-3 jam, 4 jam di pesta. Peperangannya seumur hidup sampai kita dipisahkan oleh maut. Jangan main-main. Sudah terlalu banyak teman saya dan begitu juga orang Kristen asal menikah, udahlah menikah. Yang penting bahagia. Yang penting suamiku ini punya pekerjaan yang menjamin aku kok. Sampai tua menjamin anakku bisa masuk sampai kuliah kok. Siapa bilang? Yang menjamin kau hanya Allah. Yang menjamin kau hanya Tuhan Yesus. Kau tidak kenal dia, tapi berani masuk ke dalam lembaga tertinggi ini. Hati-hati. Itu bagaikan bom waktu. Hati-hati. Poin ketiga. Dari kesimpulan Yesus, apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kenapa kita harus kembali ke Alkitab dalam menjalin perkawinan? Karena hanya Alkitab yang berkata, tidak ada perceraian. Kepercayaan lain di luar Alkitab, di luar Kristus, sangat rentan untuk bercerai. Tapi orang Kristen tidak boleh bercerai. Bagi saudara-saudara yang mungkin sudah bercerai, ayo, bertobat. Pahami kitab suci dengan benar. Kembali ke Tuhan. Jalanilah hubunganmu, perkawinanmu dengan benar. Inilah yang dijawab Yesus kepada orang-orang Farisi. Menampar mereka bahwa mereka sebenarnya tidak paham kitab suci. Bahwa semua perkataan mereka malah didasarkan mazhab guru besar atau rabi-rabi pada zaman itu. Bukan berlandaskan kitab suci. Begitu juga lagi kita orang Kristen. Jangan kau menjalani pernikahan dari apa kata orang. Dari apa kata buku. Dari apa kata zodiak. Aduh, jangan. Landaskanlah hubunganmu, baik engkau anak-anak muda yang lagi pacaran yang serius menuju pernikahan, dan yang sudah menikah, mau itu 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Kembalilah ke Alkitab. Fenomena perceraian di orang Kristen sudah begitu marak. Kita tidak ada bedanya dengan agama lain. Kawin cerai, kawin cerai, kawin cerai. Dengan bangganya lagi mengatakan dia bisa bercerai. Itu sangat bahaya. Seri keempat kita, Sola Scriptura sekarang. Landaskanlah hubunganmu, landaskanlah perkawinanmu. Kembali ke Alkitab. Yang pertama, kenapa? Di ayat 4, Yesus memberi jawaban. Alkitab berkata, pernikahan adalah inisiatif Allah. Jangan kau berkata karena kau sudah cukup duit, sudah cukup umur, lantas menikah. Oh tidak, menikah itu panggilan, bukan keharusan. Perhatikan kalimat saya, menikah itu panggilan, bukan keharusan. Jangan karena umur, jangan karena dipaksa. Menikah itu panggilan, dan itu inisiatif Tuhan. Tidak menikah juga tidak ada masalah. Kalau engkau betul-betul melayani Tuhan. Lewat pekerjaanmu, lewat hidupmu. Tidak ada yang menjadi masalah di situ. Yang pertama, Alkitab berkata, pernikahan adalah inisiatif Allah dan lembaga tertinggi. Dia menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan. Itu di Kejadian 1. Paling awal, paling dasar. Yang kedua, Alkitab berkata, suami dan istri adalah relasi tertinggi. Saya baru-baru ini banyak sekali mendapatkan konseling. Karena sering tinggal di rumah mertua, terjadi konflik dan percekcokan. Bahkan orang tuanya mengancam tidak boleh keluar rumah. Hubungan suami istri ini menjadi rentan. Suami juga tidak memiliki sikap terhadap orang tuanya. Sehingga mereka jadi sering berantem. Ini paling sering terjadi di kekristen. Intervensi mertua, intervensi orang tua bisa menghancurkan perkawinan. Kenapa? Orang yang menikah ini tidak memahami mereka adalah relasi tertinggi. Suami dengarkan istrimu. Istri dengarkan suamimu. Tidak ada salahnya mendengarkan orang tua. Enggak, itu enggak salah.
dengarkan mereka juga. Tapi yang utama, dengarkan apa kata suamimu. Dan suami sebagai kepala keluarga harus bisa memimpin keluarga dengan baik. Jangan lagi tergantung pada orang tua, jangan lagi tergantung kepada saudara, jangan lagi tergantung yang lain-lain. Kalian adalah relasi tertinggi. Itu kata Alkitab di ayat 5. Dan di ayat 6 tadi, saya ulangi. Alkitab berkata, tidak mungkin untuk bercerai. Itu menjadi pesan kita di hari Minggu, seri keempat Sola Scriptura. Ini sangat spesial karena membicarakan soal hubungan perkawinan. Dan jika ingin lebih tahu, mengenal, teman-teman saudara sekalian bisa memesan buku saya, karena buku ini juga akan menjelaskan kenapa orang Kristen tidak mungkin untuk bercerai. Alasan-alasannya sangat alkitabiah, supaya kita memahami relasi ini tertinggi. Saya ulangi kalimat saya, siapa yang gagal di perkawinan? Engkau gagal di mata Tuhan. Mungkin usahamu maju, mungkin gajimu tinggi, mungkin bisnismu makin maju, mungkin kau semakin terkenal, mungkin kau semakin terpandang. Tapi ingat, di mata Tuhan, kau sudah gagal di lembaganya yang paling tinggi. Bertobat, seriuslah, kembali kepada Tuhan. Jangan main-main. Pernikahan adalah lembaga tertinggi. Pernikahan adalah lembaga yang pertama kali Tuhan ciptakan. Adam dan Hawa. Dan bahkan mukjizat Yesus yang pertama, Yohanes 2. Dia mengubah air jadi anggur. Bukan soal air jadi anggurnya itu mukjizat spektakuler. Bukan. Tapi kenapa? Karena pada pesta perkawinan itu, mereka kehabisan anggur. Kalau pada adat zaman itu, anggur tidak disediakan dan sudah habis padahal tamu masih banyak, perkawinan itu sangat memalukan dan gagal. Tapi Yesus mengubah air menjadi anggur, yang artinya apa? Mukjizat pertama Yesus. Dia ingin katakan kepada kita, dia ingin mengembalikan nilai perkawinan yang telah jatuh lewat Adam dan Hawa, jatuh dalam dosa. Mukjizat pertamanya, dia ingin mengembalikan struktur perkawinan. Bahwa perkawinan itu tidak boleh gagal, perkawinan itu tidak boleh memalukan. Itu makna mukjizat air jadi anggur. Bukan soal air itu berubah jadi anggur itu spektakuler, bukan. Perkawinannya diselamatkan oleh Yesus. Maka itu, bagi anak-anak muda yang belum menikah, dekatkan dirimu pada Yesus, baca Alkitab dengan baik. Kalau sekarang sudah pacaran, yuk, pacaranmu harus di koridor yang benar, pacaran yang kudus, selalu andalkan kitab suci, dan sudah persiapkan untuk konseling pernikahan. Kalau memang pacarannya sudah serius untuk menikah, karena pacaran itu bersifat dinamis, harus maju. Tidak statis, tidak diam di tempat, harus maju. Pacaran adalah langkah awal untuk menuju perkawinan. Pacaran bukan untuk coba-coba, pacaran bukan untuk mencari yang terbaik. Bagi saudara-saudara sekalian yang sudah dalam bahtera rumah tangga, yuk, kembali ke kitab suci. Yuk, andalkan Tuhan dalam perkawinan. Yuk, selalu cari Tuhan, selalu menyembah Dia. Ada mesbah keluarga pagi dan malam untuk menyenangkan Tuhan. Apapun masalah dalam terjadi perkawinan, tentu Tuhan akan memberikan kekuatan. Pesan saya menyertai saudara sekalian, ini pentingnya kita selalu mengandalkan kitab suci dalam menjalani sebuah hubungan dan perkawinan. Kiranya hanya inilah pedoman kita, hanya inilah andalan kita. Jangan kita dengarkan perkataan-perkataan duniawi yang tidak jelas. Mari kita kembali ke Alkitab, agar hubungan kita, baik itu pacaran, maupun itu perkawinan terkhusus, selalu menyenangkan Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian, selamat hari Minggu. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.